Salam semuanya, puji Tuhan. Selamat berjumpa malam hari ini dalam online discipleship. Puji Tuhan, kita malam hari ini akan membahas tentang inner healing atau kesembuhan batin. Nah, Bapak Saudara, kenapa hal ini saya angkat lalu saya bahas malam hari ini? Mumpung ya, kita sudah belajar tentang pelepasan, tentang bagaimana memanage nyawa di dalam kehidupan kita. Nah, sekaligus nih, dioprek bagian apa yang pernah terjadi di bawah sadar atau di dalam memori kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini merasa baik-baik saja sih, gitu ya. Nggak ada gejala ini, nggak ada temperamen apa dan sebagainya. Nah, tapi nanti Saudara, ada satu ketika muncul dengan tiba-tiba. Kok bisa ya? Saya sudah rajin baca firman, saya sudah rajin ke gereja, saya rajin pujian penyembahan. Tapi kok bermanifestasi ya? Kok ada hal yang buruk yang masih kita lakukan atau terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, ternyata ada hal-hal yang masih tersisa, itu tersembunyi di dalam memori atau di dalam batin seseorang yang tanpa dideteksi oleh tubuh Anda atau emosi Anda ya. Nah, tapi itu kalau ada konektivitasnya, itu biasanya nanti akan bereaksi. Nah, oleh sebab itu, untuk menyelesaikan atau mengantisipasi semua hal-hal yang kemungkinannya akan muncul dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara nanti, nah kita bongkar saja apa yang ada di dalam batin kita semuanya, hal-hal yang buruk ya, atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Amin. Nah, Saudara, ini namanya inner healing atau kesembuhan batin. Nah, Saudara, dalam kehidupan ini sering terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan goresan-goresan atau luka dalam diri atau jiwa seseorang ya. Jadi orang hidup itu karena kita bersentuhan satu dengan yang lain, kadang-kadang terjadi namanya gesekan. Sehingga terjadi goresan-goresan. Peristiwa-peristiwa mungkin itu yang melukai ya, menyakiti jiwa seseorang. Nah, Saudara, mungkin Anda nggak bunuh orang itu, tapi karena Anda dendam, karena Anda benci, karena Anda marah, nah lalu tersimpan di dalam hati. Ya, berjalannya waktu, mungkin Anda melupakan peristiwa itu. Tapi roh ketika Anda bereaksi awal-awal itu, sebenarnya sudah masuk ke dalam diri Anda. Yaitu roh marah, roh benci, roh merasa tersinggung, roh kecewa, dendam, dan sebagainya. Nah, Saudara, apa yang mengakibatkan goresan-goresan di dalam diri seseorang? Mungkin ya, dalam kehidupan kita ya, kita pernah mengalami yang namanya penolakan ya. Ada orang-orang yang pernah mengalami penolakan. Nah, Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara ya, pernah mengalami masa-masa lampau ya. Pernah mungkin tanpa Anda sadari, karena Anda mungkin juga nggak pernah mendengar ceritanya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara mengetahui ketika Anda sudah besar, bahwa ternyata Anda adalah anak yang pernah akan digugurkan oleh mami atau papi Anda ya, orang tua Anda. Ya. Lah, Saudara, keinginan menggugurkan atau menggugurkan anak itu sebenarnya bentuk penolakan. Ya, bentuk penolakan. Walaupun akhirnya nggak berhasil, karena janin itu terlalu kuat, akhirnya lahir juga. Karena sudah lahir, ya terpaksa ini mami papi rawat Anda sampai besar, dan Anda ternyata orang yang pinter, Anda orang yang cerdas, sehingga Anda berprestasi, ya, sehingga hidup Anda sukses dan sebagainya. Tapi Saudara, awal hidup Anda ketika masih di dalam rahim mami itu, sebenarnya Anda sudah tertolak. Ya, nah, sebenarnya Anda sudah tertolak. Setiap bentuk penolakan akan menggoreskan luka. Betul? Kalau orang ditolak itu ada rasa nggak enak seperti itu. Itu sebenarnya goresan luka. Betul ya?
Itu maksud saya ya. Jadi peristiwa penolakan akan menggoreskan luka di dalam jiwa seseorang. Jadi orang yang bertumbuh ya, walaupun kelihatannya sukses dalam hidupnya, tapi karena dari awal, dari kandungan, dia sudah terluka karena ditolak, jiwanya tergores. Nah, jiwa yang tergores itu rentan. Kesenggol sedikit, ya, itu gampang pecah, gampang luka. Kenapa? Coba saudara ya, kalau Anda punya bagian tubuh yang luka seperti itu, nanti kesenggol teman Anda gitu ya, Anda rasa, aduh sakit gitu. Jangan sentuh. Kenapa? Tanganku luka. Jiwa yang luka sama saudara. Sudah gak? Ketika Anda bergaul, ketika Anda punya suami dan sebagainya, lah karena dasarnya awalnya Anda pernah terluka, lah akan muncul ya rasa sakit itu ketika pasangan Anda atau teman Anda menyentuh bagian jiwa Anda tersebut, ya. Nah, saudara, mungkin saudara peristiwanya salah satunya ini ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu Saudara nanti bisa dibereskan ya. Besok kita akan lakukan praktek pelayanan inner healingnya. Nah, paling enggak poin-poinnya boleh kita pelajari, catat baik-baik. Apakah Anda orang yang pernah akan digugurkan? Ya, yang kedua, saudara ya. Nah, pernah ditolak. Mungkin karena jenis kelamin yang tidak diinginkan. Ada, saudara ya. Jadi maminya pengen anak laki, ya. Biasanya orang Batak, orang Chinese itu ya. Maunya anak pertama itu cowok nih. Wow, itu ya. Supaya apa? Bisa melanjutkan generasinya. Wow, si Ucok ini harus lahir nanti. Nah, saudara. Nggak tahunya lahir si Butet. Lah, saudara, ternyata awewek cewek, saudara, yang datang, yang lahir. Wah, ya, diterima, ya, walaupun diasuh, ya, dirawat dan sebagainya. Tapi ketika yang muncul tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu ada sesuatu yang, apa ya, orang tua itu mungkin mami atau papi Anda itu, gitu ya, nggak puas seperti itu ya. Nah, bentuk ekspresi nggak puas dari orang tua Anda ketika melihat anak yang dilahirkan itu ternyata jenis kelaminnya berbeda. Nah, saudara, itu sebenarnya sudah penolakan. Yang kuharapkan kan laki. Kenapa yang muncul perempuan? Atau sebaliknya. Kalau anaknya sudah laki semuanya, lalu pengen anak perempuan, ya. Lalu mulai ini punya planning untuk punya anak laki, ternyata yang lahir laki-laki, itu kayak itu. Nah, itu nanti jiwanya akan luka. Ya, jiwa-jiwa yang luka seperti ini akan mudah diganggu oleh roh-roh jahat nanti. Ya, nah biasanya keinginan daripada mami papi itu nanti diadopsi oleh roh-roh jahat. Ya, kamu laki-laki, tapi mamimu pengen perempuan. Makanya dihadirkan roh perempuan yang lebih dominan ke dalam diri orang itu, sehingga orang itu akan menjadi orang tomboy biasanya kalau cewek ya. Nah, tapi kalau cowok itu nanti jadi orang yang feminim begitu ya. Gitu. Begitu ya. Nah, saudara, itu awal-awalnya bisa dari hal tersebut ya. Nah, Bapak Saudara mungkin nggak ada yang begitu di tempat ini. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara ketemu dengan orang-orang semacam itu. Anda bisa menolong, membantu, membebaskan mereka. Akar masalahnya adalah ditolak karena mami papinya atau orang tuanya pengen ya menginginkan anak yang lahir itu punya jenis kelamin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tuanya ya. Tetapi waktu lahir tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, yang ketiga, saudara, ditolak karena anak sudah banyak. Wah, ini paling banyak saudara terjadi ya. Jadi biasanya kebobolan nih, gitu. Kenapa? Main bola terus saudara, gol gitu ya. Wah, setelah kebobolan begitu, dak diduk, dak diduk, dak diduk, dak diduk, gitu. Ya, USG pergi ke dokter. Aduh, anak sudah banyak, kasih makan apa nanti, gitu ya. Nah, ada yang pernah berpikir begitu ya? Nah, itu anak, menjadi anak yang tertolak, saudara. Ya, anak yang tertolak, jiwanya
terluka, saudara. Saudara, ya, saya pernah menemukan ya dalam kasus ketika saya melayani inner healing atau pelepasan seseorang, ternyata ada orang yang ditolak karena tidak mirip sama papa dan mamanya. Lucu ini. Jadi karena anaknya itu nggak mirip dengan papa mamanya, dia orang tuanya itu bilang, ini anak siapa ya? Yang bikin siapa? Saya bilang loh. Dari cetakannya siapa? Saya bilang begitu. Ya, yang bikin saya, Pak. Cetakannya ya ibunya gitu. Tapi ketika lahir gitu, kok nggak mirip saya, nggak mirip maminya ya? Papinya bingung seperti itu. Lah mirip siapa? Mirip engkongnya katanya, ya loh. Mirip engkongnya. Lah, terus kebetulan lagi, ya loh, ini antara mantu dengan mertua itu ciong, juga loh. Lah, ada permusuhan. Ketika anaknya lahir mirip engkongnya, lah, ini istrinya ini marah. Kenapa mirip engkong? Karena dia benci sekali sama mertuanya. Nah, saudara, ngerti ya maksud saya? Nah, kondisi-kondisi seperti ini mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, ya, kalau mungkin Bapak Saudara mungkin, apakah saya kayak begitu ya? Tapi mamiku sudah meninggal nih. Papiku sudah meninggal. Saya mau ditanya kepada siapa? Nah, saudara, Anda bisa tanya pada Roh Kudus. Roh Kudus, ya, apakah aku anak tertolak? Seperti apa yang dibahas pada malam hari ini, ya. Ada juga, saudara, ya, yang disebut anak haram. Nah, tertolak karena lahir sebagai anak haram. Biasanya ini muda-mudi ya. Mereka belum menikah, tapi sudah main api, gitu ya. Main api, lah saudara, akhirnya terjadi ya MBA dan sebagainya ya. Lah saudara, ketika terjadi seperti itu bingung, panik ya. Tapi lahir juga ya, dan terpaksa cepat-cepat udah mengandung atau hamil 4 bulan atau 6 bulan, lalu dinikahkan cepat-cepat ya. Setelah nikah 3 bulan kemudian sudah gendong baby. Nah, seperti itu ya. Itu biasanya anak-anaknya ya, itu anak haram. Ya, kenapa? Dia ya jadi sebelum papi maminya diberkati. Ya, jadi anak yang tidak sah. Itu namanya haram. Ya. Lah bagaimana dengan anak haram seperti itu? Ada penangannya sendiri. Kalau Anda ketemu dengan anak haram, ya, Anda adopsi atau kuepang anak ini kepada Allah Bapa jadi adiknya Tuhan Yesus. Putuskan garis keturunan dengan mami papinya. Kalau dia tetap ada di garis mami papinya, dia tetap anak yang tidak sah. Nah, supaya sah, dilahirbarukan, dijadikan anaknya Allah Bapa, ya. Lalu adiknya Tuhan Yesus. Di situ kutub anak haramnya biasanya terlepas. Nah, anak-anak haram cenderung untuk berontak, menjadi anak yang broken home, biasanya seperti itu. Kenapa? Dia tertolak, nggak diinginkan. Kenapa harus jadi dulu sebelum kami menikah? Betul nggak? Nah, seperti itu. Itu anak-anak haram ya. Jadi mungkin ada yang pernah terjadi seperti itu, atau mengalami dalam kehidupannya. Nah, malam hari ini, biarlah Roh Kudus mengingatkan, dan nanti pada waktu pelayanan inner healing, Roh Kudus akan membebaskan Bapak Ibu Saudara juga. Ada yang tertolak karena dianggap sebagai pembawa sial, ya. Ada juga ya, gara-gara punya anak nomor 3 ini ya, itu rezekiku mampet. Ada juga seperti itu ya. Jadi dianggap sebagai anak pembawa sial. Nah, itu juga perasaan tertolak daripada orang tuanya nanti. Nah, berikutnya ya. Ada yang ditolak oleh pacarnya. Nah, saudara ya. Jadi karena dia mulai sudah menganggap umurnya sudah pantas mau menikah gitu, mau coba mencari pasangan, ya. Setiap mendekati perempuan atau mendekati cowok itu selalu ditolak, gitu. Ya mungkin ada faktor-faktor yang membuat dia pantas untuk ditolak. Tapi penolakan seperti itu membuat dia luka, betul nggak? Membuat luka. Kenapa aku ditolak? Pokoknya, saudara, kalau ada penolakan membuat makhluk itu jadi rusak, men. Nah, Anda tahu sebenarnya makhluk pertama kali yang tertolak siapa? Lucifer, bukan?
ketika dia ingin menjadi seperti Allah, diusir dari surga, dilempar ke bumi, itu artinya ditolak oleh Bapa untuk tinggal di hadirat Bapa, betul? Dan Anda lihat pertumbuhannya. Lucifer itu semakin jahat, dan misinya adalah menularkan kejahatan-kejahatan itu kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi makhluk yang tertolak itu, ya, itu perjalanan kehidupannya nggak akan lebih baik. Nah, di sini dibutuhkan penerimaan. Ketika orang menerima Tuhan Yesus, ya, lalu Bapak menerima Anda apa adanya, ya, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Lalu dibersihkan semua kotor-kotoran dalam kehidupan Anda, lalu ditahirkan, dikuduskan, lalu menjadi anak Allah yang sah seperti itu. Nah, bagian terakhir tentang penolakan, ya. Ditolak oleh keluarga, ya. Mungkin Anda juga pernah ditolak oleh teman-teman Anda. Pokoknya Bapak Saudara, ya, Anda simpulkan saja. Setiap bentuk penolakan itu akan menimbulkan goresan, ya. Sehingga batinmu atau jiwamu terluka. Lah, sekarang apalagi selain faktor penolakan yang membuat goresan-goresan di dalam jiwa seseorang? Nah, berikutnya, ya. Karena adanya pengkhianatan atau Anda pernah dikhianati oleh seseorang. Nah, Saudara, jadi dikhianati. Nah, Saudara, mungkin ya Anda bisa ambil contoh sendiri. Ya, dikhianati itu apa? Betul nggak ya? Ada orang yang tidak setia kepada Anda, pernah mengikat janji dan sebagainya, lalu satu pihak memutuskan janji itu atau tidak bertanggung jawab dan tidak lagi berkomitmen. Nah, dia itu orang yang berkhianat mungkin. Nah, banyak pengkhianat seperti itu. Ketika orang dikhianati, biasanya dia punya punya luka di dalam dirinya, dan tidak mau lagi membuka hatinya, ya, untuk orang-orang sejenis orang itu, ya. Nah, dia memblokir dirinya atau menutup dirinya. Nah, berikutnya, Saudara, pernah ditinggal oleh orang-orang yang terdekat, ya. Ditinggal oleh orang-orang yang terdekat. Ada orang, ya, yang mengalami luka di dalam dirinya. Karena apa? Karena ditinggal, ya. Dia sangat sayang dengan papi maminya. Lalu papi maminya meninggal ketika dia masih muda. Ya, wah, bukan masalah hidup seorang diri, berjuang seorang diri sampai dia jadi berhasil seperti itu. Tapi Saudara, pengalaman ditinggal oleh orang yang sangat dikasih itu membuat dia kehilangan terus, ya, mendambakan terus. Kalau melihat orang, ya, umpama di mall gitu, ya, orang makan masih komplit dengan keluarganya, sementara dia makan seorang diri seperti itu makanan yang enaknya luar biasa, yang harganya mahal itu, ketika masuk mulutnya pahit sekali. Itu kayak hambar, nggak ada rasanya. Ya, apakah makanannya seperti itu? Enggak. Kalau Anda yang mencicipi, pasti Anda nambah, betul nggak? Kenapa? Haucak, betul nggak? Enak. Tapi karena kondisi orang itu melihat realita, melihat fakta yang terjadi di dalam diri kehidupan orang lain yang tidak seperti dia, ya, karena dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya. Mungkin ada orang yang ditinggalkan oleh pacarnya, ya. Nah, Saudara, ya, tahu-tahu karena sudah berkomitmen, lalu sudah punya rencana untuk membangun rumah tangga. Saudara, tahu-tahu ujuk-ujuk tiba-tiba, ya, itu pacarnya kecelakaan, mati, ya. Wah, luka seperti itu, ya. Ada seperti itu. Banyak hal, ya. Jadi banyak orang-orang yang luka di sekitar kita. Hal seperti itulah yang menyebabkan karena ditinggal oleh orang-orang yang terdekat dengan dia. Nah, berikutnya, ya, orang terluka karena terus mengalami penghinaan, ya. Jadi sepanjang hidupnya itu dihina, ya. Mungkin masa kanak-kanaknya, ya, dihina oleh teman-temannya karena mungkin dia anaknya orang miskin gitu, ya. Kamu gitu, anaknya orang miskin, nggak pantas, nggak level,
ya toh, berteman dengan kami, gitu ya, dihina. Nah, saudara, ada begitu ya. Itu kalimat seperti itu kadang-kadang terngiang-ngiang ya, lalu ngaca, ya toh. Waktu ngaca Anda juga berpikir, emangnya kayak saya kayak bebek? Enggak juga, betul enggak itu? Gitu loh. Kok orang bilang saya kayak bebek itu kenapa? Anda ya tidak membalas orang itu, tapi itu kalimat atau pernyataan itu membuat Anda terluka terus ya. Aduh, gitu ya. Kenapa aku seperti ini? Mungkin ini gara-gara rambutku yang sedikit jabrik seperti ini ya. Itu mungkin gara-gara rambutku yang agak keriting, mungkin rambutku yang agak keribu, mungkin karena kulitku yang hitam ini loh. Enggak ya? Nah, mungkin karena hidungku yang pesek ini loh. Atau mungkin karena telingaku yang agak panjang itu loh. Nah, saudara, Anda mulai mencari-cari, saudara. Kenapa saya harus dihina seperti itu? Nah, penghinaan akan menggoreskan luka di dalam batin seseorang. Amin. Jadi kalau Bapak Saudara tidak mau menggores hati seseorang atau jiwa seseorang, jangan suka menghina. Amin. Nah, orang yang menghina sesamanya sebenarnya menghina penciptanya. Ya, walaupun diapain juga, keadaan apapun juga, dia adalah ciptaan Tuhan. Amin. Dia itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Anda hina, Anda menghina penciptanya. Amin. Sebenarnya seperti itu. Ya, tapi penghinaan itu bagi orang-orang sekarang tuh kadang-kadang udah lazim gitu ya. Kayaknya itu ngomong menghina orang lain itu kayak malah asik seperti itu. Ya, ada juga saudara. Ya. Jiwa yang tergores karena diperlakukan, ya, mengalami hal pelecehan, ya, pernah dilecehkan. Nah, saudara, ada pelecehan seksual, ya, baik secara verbal maupun secara fisik juga. Ada juga seperti itu. Nah, orang-orang yang pernah dilecehkan, mengalami pelecehan ini, biasanya dia akan minder atau dia akan malu gitu ya, dalam dirinya atau jijik dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, itu perasaan terus tertimbun dalam dirinya ini. Ada perasaan nggak layak, ada perasaan dia itu kotor, najis dan sebagainya. Ya, nah itu terjadi seperti itu ya. Kalau mereka tidak tahan, biasanya dia naik ke loteng atau ke gedung tinggi lalu lompat bunuh diri. Biasanya seperti itu. Karena apa? Nggak tahan dengan perasaan-perasaan ya yang mengintimidasi di dalam kehidupannya karena apa? Pernah mengalami pelecehan atau dilecehkan. Nah, saudara, ada juga karena diperlakukan tidak adil. Ya, saudara, hati-hati ini Bapak Ibu Saudara kalau punya anak itu ya, jangan pernah berbuat yang tidak adil dengan anak-anak Anda. Kenapa? Biasanya anak-anak itu akan menyimpan sampai tua. Ya, pernah diperlakukan tidak adil. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan. Kalau orang mengalami banyak hal seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, goresan ini sering membentuk suatu sikap tertentu dalam diri orang-orang tersebut. Ya, sikap apa yang akan muncul? Ya, pertama, saudara, ya, karena jiwanya tergores. Ada orang-orang yang gampang atau mudah menangis bila melihat orang lain yang mengalami hal yang sama yang pernah ia alami, ya. Jadi, saudara, ada orang-orang yang bukan terenyuh atau iba dengan orang atau enggak, saudara. Karena ada kecocokan dalam dirinya itu. Roh yang pernah tinggal, yang pernah mengalami dan ada di dalam dirinya itu tersentuh ketika melihat sebuah peristiwa yang memiliki kesamaan biasanya. Ya, jadi ada yang WA saya, dia bilang ini, Pak Gideon, kenapa saya itu selalu ya pengen nangis gitu ya. Gitu, kalau udah diem gitu, kok rasanya pengen nangis seperti itu. Nah, saya bilang itu, jangan-jangan ini, gitu, ada hal-hal yang, gitu, yang tersimpan, gitu, atau gurisan-gurisan di masa lampau Anda yang belum disembuhkan, ya, sehingga jiwamu jadi cengeng, rentan seperti itu, ya, dikit-dikit nangis, iba
iba terhadap diri sendiri biasanya gitu ya. Nah, nanti kalau diteruskan gitu Anda mulai merenung, merana sendiri gitu ya. Lalu mulai nyanyi betapa malang nasibku gitu ya. Nah, Saudara, jadi selalu mengasihi diri sendiri. Lah, masuklah roh self-pity ya, roh yang mengasihi diri sendiri itu ya, ambles seperti itu ya. Jadi mengharapkan semua orang itu memperhatikan dia, menghargai dia. Kalau kurang sedikit saja, Anda akan bereaksi marah seperti itu, ya. Nah, apalagi kalau Anda punya otoritas, ya, dalam sebuah perusahaan atau segala macam gitu, Anda memaksakan seluruh anak-anak buah Anda itu harus memperhatikan Anda, ya, harus menghormati Anda. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya sakit jiwa, Saudara. Ya, jiwanya luka sebenarnya. Ya, ada goresan-goresan ya yang pernah menyentuh, mewarnai jiwanya dia, sehingga muncul tuntutan-tuntutan perfeksionis seperti itu. Ya, nah Saudara, sebenarnya untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam diri orang itu. Ya, nah Saudara, berikutnya ya. Dampak daripada orang yang punya goresan-goresan di dalam hatinya. Mudah terganggu dan menarik diri dan menutup diri ya, jadi orang introvert ya. Jadi mudah terganggu dengan lingkungan ya, lalu gampang menarik diri karena dia takut terluka biasanya ya. Karena kalau gabung dengan kelompok selalu terluka dia ya. Selalu jadi masalah ya. Selalu timbul percekcokan, pertengkaran dan sebagainya. Nah, akhirnya dia ambil sikap, udahlah, aku nggak usah gabung dengan kelompok-kelompok. Aku tarik diri, lalu menutup dirinya. Nah, Saudara, ini dampak daripada jiwa yang tergores penuh dengan goresan-goresan. Entah itu karena tertolak, entah itu karena hal-hal yang kita bahas yang atas tadi ya. Nah, berikutnya, Saudara. Ada juga dampaknya, ya. Orang-orang yang jiwanya tergores karena apa saja, biasanya sering merasa tak berharga dan selalu putus asa, ya. Nah, selalu putus asa. Nah, berikutnya, ya, mereka gampang curiga, terlalu sensitif, sering merasa diserang oleh orang lain, ya. Nah, biasanya mereka gampang marah atau tersinggung, ya, gampang membenci orang, punya dendam yang luar biasa, nggak bisa mengampuni, tidak memiliki toleransi terhadap orang lain, ya. Nah, selanjutnya merasa hancur dirinya, ya, punya jiwa pesimis, ya. Jadi selalu kalah atau menyerah sebelum mencoba biasanya melakukannya, punya jiwa pesimis dan selalu butuh untuk disembuhkan, ya, selalu cari hamba Tuhan, tolong Pak, doain saya, tolong Pak, gitu ya. Itu jadi langganan seperti itu loh, ya. Nah, orang-orang seperti itu sebenarnya bukan ditengking pelepasan atau apa ini, itu disembuhkan ya goresan-goresan jiwanya itu. Kenapa kamu cepat sekali jatuh dalam kelemahan-kelemahan seperti itu? Karena goresan dalam jiwamu itu tak tersembuhkan. Amin. Pelepasan menengking mengeluarkan roh-roh yang sedang bereaksi, bermanifestasi di dalam diri orang itu. Amin. Tapi kesembuhan batin itu adalah mengobati, merawat, membebat, membalut, menyembuhkan bagian jiwa itu dan menghapus goresan-goresan itu dari jiwa orang itu. Sehingga orang tersebut kalau dia bersosialisasi, ketemu dengan orang lain, kalau tersentuh pun sampai orang itu tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena jiwanya sudah sembuh. Amin. Nah, jadi jiwa yang terluka, ya, jiwa yang terluka itu gampang kambuh biasanya gitu loh. Ya, gampang kambuh. Gampang kambuh, sakitnya muncul lagi, dan muncul terus.
Tapi Bapak Saudara, ada kabar baiknya malam hari ini. Kabar baiknya apa? Ya, kabar baiknya adalah, wow, ya, setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus akan menyembuhkan seseorang. Jadi orang-orang yang mengalami luka batin itu, cuma satu way out-nya, bawa kepada dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus ingin setiap orang itu, ya, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan utuh, bebas dari semua luka-luka seperti itu. Nah, ayatnya sama seperti dasar daripada pelepasan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, ya, dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Jiwa, tubuhmu. Nah, ini jiwa ini, ya, tak bercacat, tak ada goresan, tak ada luka, ya. Nah, ini adalah tugas yang diemban oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak hanya untuk menebus roh kita, tetapi juga jiwa, tubuh, dan nyawa kita. Amin. Ya. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus ketika di dunia ini bukan hanya urusan menebus roh Anda, tapi Tuhan Yesus juga akan memulihkan jiwa, tubuh, dan nyawa Anda. Amin. Bagaimana Tuhan Yesus melakukannya ini? 4 perkara ini Tuhan Yesus akan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, bagian roh, ya, itu ditebus oleh Tuhan Yesus dengan cara orang percaya diberi roh yang baru pada saat kelahiran barunya. Amin. Nah, saudara, diberi roh yang baru. Anda tahu ayatnya? Yeskiel pasal 36 ayat 26, ya. Hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga rohmu dulu yang penuh dengan pemberontakan, itu sekarang diubah menjadi roh dan hati yang taat, bisa tunduk kepada Allah. Rohmu menjadi roh yang baik. Amin. Nah, saudara, oke. Yang kedua, jiwa. Nah, jiwa ini juga dioprek oleh Tuhan Yesus, ya. Bagaimana Tuhan Yesus memulihkan jiwa seseorang? Luka-luka di dalam jiwa atau luka-luka batin dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa darahnya. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu, ya, jiwa manusia ini juga menjadi target yang akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, Anda akan mengalami pemulihan, ya, baik roh, jiwa Anda. Nah, berikutnya, bagaimana dengan tubuh kita? Ya, perhatian Tuhan Yesus sampai di mana dengan tubuh Anda? Tubuh Anda akan dipulihkan dari cacat. Tubuh Anda akan dipulihkan dari kelemahan. Tubuh Anda akan dipulihkan dari penyakit. Dengan apa? Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, jadi kita tahu sekarang masalah tubuh ini Tuhan Yesus juga akan pulihkan. Kalau imanmu cukup, semua yang cacat Tuhan bisa pulihkan. Amin. Yang lumpuh di berjalan, yang buta melihat, yang bisu berbicara. Amin. Yang tuli mendengar, mati aja dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tak ada yang mustahil. Bagian tubuh itu bisa disempurnakan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, yang keempat, saudara, bagian nyawa yang kita pelajari kemarin, ya, nyawa. Nah, ternyata nyawa manusia itu sama Tuhan Yesus di-upgrade, ya, atau diganti dengan nyawanya Yesus.
Sehingga keinginan-keinginan yang ada di dalam dirimu bukan keinginanmu lagi, tetapi keinginannya Kristus. Ketika Anda mengalami upgrade nyawa, Anda akan punya slogan yang sama seperti Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Hidup itu nyawa. Ya, nyawaku bukanlah aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi orang-orang yang nyawanya dipulihkan atau mengalami upgrade di dalam Tuhan, ya, sekarang semua bentuk keinginan, ya, apapun yang Anda mau lakukan, semuanya atas perintah Tuhan. Amin. Kenapa? Nyawamu sekarang sudah diganti dengan nyawanya Kristus. Nah, Bapak Saudara, beda dengan iblis. Kalau Tuhan Yesus itu datang untuk memulihkan manusia, iblis datang sebaliknya. Ternyata iblis itu punya hobi. Hobinya apa? Dia senang merobek-robek jiwa manusia. Ya, iblis itu suka merobek jiwa manusia, melukai jiwa manusia. Karena dia tahu kalau manusia itu jiwanya luka, gampang sekali perasaannya main. Betul nggak ya? Banyak hal-hal yang akan bereaksi karena muncul dari jiwa seseorang itu. Ya. Nah, kalau jiwanya itu baik, biasanya orang itu lebih mudah untuk melakukan, mengerjakan hal-hal yang baik juga. Nggak heran, iblis itu dia getol. Dia punya hobi merobek, merusak, menggores jiwa-jiwa manusia. Nah, Anda ya, yang punya jiwa, jaga jiwamu. Jangan sampai pena daripada si iblis itu menggores jiwa Anda. Amin. Hidupmu jangan sampai dilukis oleh si iblis. Orang yang hidupnya dipengaruhi, dikendalikan oleh si iblis, sebenarnya iblis sedang melukis di dalam jiwa Anda. Nanti akan meninggalkan bekas yang disebut luka batin. Amin. Tapi kalau Anda dipimpin Tuhan, dipimpin Roh Kudus, dipimpin Allah Bapa beda. Ya. Nanti apa yang ditulis di dalam loh hatimu atau jiwamu beda, Saudara. Amin. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang patut untuk dipikirkan, itu nanti yang akan mewarnai jiwa Anda. Sehingga munculnya adalah kehidupan yang sangat baik. Amin. Karena apa? Dilukis oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, tapi kalau iblis yang melukis, Saudara, ya, nah itu gambarnya apa kira-kira? Tengkorak kali ya. Nah, mungkin gambarnya apa? Tanduk, ya, bukan tanduk ngacang, ya, tanduk, nah, Saudara ya. Nah, atau duri-duri, bukan kepaduri, ya, duri-duri. Nah, Saudara. Pokoknya hal-hal yang menyakitkan, ya. Nah, itu akan dilukis oleh si iblis. Coba Anda lihat, Saudara. Amsal 27 ayat 9. Bagaimana iblis merobek-robek jiwa manusia, ya. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Tetapi penderitaan merobek jiwa. Ya. Iblis coba membuat skenario dalam hidup Anda. Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Sehingga hidupmu jadi happy, betul nggak ya? Jadi bahagia. Karena kelimpahan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda. Tapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Akibatnya hidupmu jadi menderita. Tadi dikatakan ya, penderitaan merobek jiwa. Men? Orang kalau menderita, biasanya setelah dia selesai, penderitaannya selesai, ya, kelihatannya nih menderita karena ekonomi mungkin ya, kurang terus segala macam.
Lah, perasaan, pengalaman kurang terus, utang sana, utang sini, ditagih rentenir, dan sebagainya gitu. Wah, gitu ya. Itu pengalaman bertahun-tahun menahun dalam hidup Anda, sampai akhirnya suatu kali, saudara ya, ada orang kasih warisan kepada Anda, wah, Anda jadi sugih, jadi kaya, bayar utang semuanya, ya. Wah, tapi saudara, Anda tahu, enggak tahu? Walaupun Anda kelimpahan dengan harta, bisa beli apa saja. Pengalaman pernah jadi orang miskin itu masih ada. Dipelototin sama rentenir itu masih ada, betul nggak itu? Ya, lah diancam sama tukang apa nu namanya itu, oh, yang datang itu bodyguard. Walaupun kondisinya hari ini Anda masih udah punya duit banyak, tuh. Nah, iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Penderitaan itu ternyata bisa merobek jiwa manusia, menggores jiwa manusia itu. Jangan sampai, saudara, Anda jatuh ke dalam penderitaan. Amin. Tapi kalau penderitaan yang diizinkan Tuhan, boleh nggak? Boleh. Ya, tujuannya untuk memurnikan iman Anda. Amin. Nah, pastikan penderitaan itu asalnya dari mana. Tapi kalau penderitaan itu karena kesalahan, karena dosa Anda, lalu Anda dimakan oleh iblis, nah Anda digores oleh iblis. Terjadi gorisan semacam itu. Kenapa orang punya masalah? Kenapa orang menderita? Karena orang menderita itu karena dia suka bermasalah. Ya tak? Masalah membuat orang menderita. Nah, saudara, coba kita lihat nih ya. Dalam Matius 7, ayat 1 sampai 3. Tuhan Yesus berkata begini, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Betul nggak ya? Orang punya masalah karena apa? Cara memandang yang salah. Ya. Jadi memandang kesalahan orang lain itu pinter. Tapi memandang kesalahan diri sendiri nggak pernah tahu dirinya salah. Ya. Selalu cari kambing hitam, enggak itu. Nah, padahal yang di sekitarnya putih semua, gitu. Makanya bingung dia, ya. Selalu menyalahkan orang lain, padahal dia yang paling salah, seperti itu. Nah, hidup manusia ini, ya, dia kena masalah karena sebuah kesalahan, amin. Menemukan, mengetahui, ya, lalu meluruskan atau membereskan kesalahan, itu menghindarkan Anda dari segala macam masalah, amin. Adanya masalah membuat Anda menderita. Karena Anda menderita, jiwamu robek, amin. Ini urutannya begitu ya. Masalah membuat orang menderita. Orang menderita mengakibatkan jiwanya robek. Kenapa orang kena masalah? Karena dia berlaku salah. Amin. Melakukan hal yang salah. Cara menilai salah. Loh, akan menjadi sebuah masalah juga. Amin. Nah, saudara, jiwa ini harus diselamatkan. Kalau jiwa yang rusak, yang dirusak oleh si iblis ini, tidak pernah disembuhkan, nanti jiwa itu bisa dibinasakan di neraka, saudara. Ya, nah ada ayat nih, ya, Anda lihat sini, bahwa jiwa itu dapat dibinasakan di neraka. Nah, jiwa yang di neraka itu nggak enak, saudara. Menderita kekal di sana ini, ya. Jadi penderitaan selama-lamanya dalam kekekalan. Itu artinya dibinasakan di dalam neraka, ya. Nah, Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saudara, ya, nanti ya terpaksa Tuhan akan membuang orang-orang yang tidak layak, jiwanya yang tidak layak, yang telah tergores, yang banyak dilukis oleh si iblis,
terlalu banyak goresan-goresan di dalam ini, nanti akhirnya jiwa itu dibuang oleh Tuhan Yesus ke neraka. Amin. Oleh sebab itu pemulihan ini perlu, kesembuhan itu perlu, supaya jiwa Anda nanti juga diselamatkan. Nah, Bapak Saudara, tadi ya dari pertama saya katakan, untung Tuhan Yesus itu datang. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan disembuhkan. Amin. Nah, ternyata Bapak Saudara, misi Tuhan Yesus yang lain adalah Yesus itu ternyata diutus untuk merawat orang-orang yang remuk hati, ya toh? Nah, orang remuk hati itu bagian jiwanya sebenarnya, ya. Ayatnya ini dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti, ya, kain kabung, ya, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya, ya. Nah, saudara, ini pernah dikutip oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di sinagog, ya. Nah, dia baca ayat ini, Roh Tuhan Allah ada padaku, Dia mengurapi aku, mengutus aku untuk menyampaikan. Nah, sudah di sini perhatikan ya, ada beberapa hal. Orang-orang sengsara merawat orang-orang yang remuk hatinya. Amin. Nah, bagi Bapak Saudara yang mengalami kehidupan, yang pernah dalam perjalanan kehidupan ini mengalami remuk hatimu, ya. Sekarang ada kabar baik. Misi Tuhan Yesus adalah memulihkan Bapak Ibu Saudara. Amin. Dengan urapannya, Tuhan Yesus akan memulihkan. Hati yang remuk akan dipulihkan oleh Tuhan. Jiwa yang tergores, Tuhan juga akan pulihkan. Amin. Nah, ini adalah misi yang Tuhan beri, yang Bapak berikan, yang menjadi tugas bagi Tuhan Yesus ketika dia ada di muka bumi ini. Amin. Nah, sehingga ya dia mengaruniakan kepada mereka perhiasan ganti abu dan minyak untuk pesta ganti, kain kabung, nyanyi pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, ya. Jadi Tuhan pulihkan sampai nanti keadaannya berubah total, ya, menjadi sesuatu yang lebih baik. Amin. Nah, saudara, ya, menyembuhkan luka orang-orang yang patah hati atau luka batin, ya. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, luka batin, patah hati akan disembuhkan, ya. Nah, jadi kalau Anda patah hati itu jangan putar lagunya Rahmat Kartolo. Patah hatiku jadinya. Nah, ngapain saudara itu? Lagu-lagu dunia itu saudara, itu mengiyakan gitu, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, betul nggak itu? Lalu Anda akui supaya apa? Ngeresep. Tuh, ada kan temennya, ada banyak kan, ada kan lagunya. Nah, saudara, hal seperti itu nggak usah dipertahankan lama dalam kehidupan Anda. Gitu? Nah, Anda harus cepat bereskan. Datang kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Perhatikan ayat ini, saudara. Ia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Luka apa ini? Luka di dalam hatimu. Luka di dalam jiwa. Dibalut pakai apa? Bukan dibalut pakai perban, ya toh? Tapi dibalut dengan kasih Tuhan. Amin. Dibalut dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, ya. Kasih Tuhan itu menutup segala sesuatu, termasuk luka-luka di dalam batinmu itu. Amin.
Nah, ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang fasik sampai ke bumi. Ini kabar baiknya, Bapak Saudara, ya. Jadi, hati yang luka, jiwa yang tergores akan dibalut oleh Tuhan. Amin. Nah, Saudara ingat ya, kalau tangan Anda tergores, ya, supaya menghindari, supaya tidak disentuh, ya, tidak sakit kalau bersentuhan dengan orang lain. Biasanya Anda pakai perban ya, semakin tebal perbannya itu melindungi goresan-goresan yang terjadi di dalam tubuh Anda. Amin. Tuhan Yesus bukan hanya sekedar membalut, ya, tapi Dia akan menghapus, Dia akan memulihkan setiap luka-luka itu juga. Ya, memang nggak seketika. Kadang-kadang ada orang-orang yang perlu dibalut lebih dahulu. Ya, nah. Kadang-kadang kesembuhan luka batin itu membutuhkan waktu. Ada orang yang sembuh dalam luka batinnya dengan berjalannya waktu. Ada, ya. Ada yang sembuh sampai selama 2 tahun, ya. Tuhan berjalan dengan Tuhan sampai akhirnya dia nggak sadar. Kok aku sudah nggak luka lagi ya? Berjalan dengan Tuhan selama 2 tahun dia mengalami pemulihan, ya. Jadi selama 2 tahun itu Tuhan membalut lukanya, ya. Lalu akhirnya Tuhan melenyapkan. Ketika peristiwa yang sama terjadi, dia tidak trauma, dia tidak terluka lagi ada di daerah situ. Itu artinya atau membuktikan orang tersebut sudah sembuh, ya. Goresannya sudah hilang. Siapa yang menghilangkan? Siapa yang melenyapkan? Ya Tuhan Yesus juga. Dia yang membebat, Dia yang membalut Anda, Dia juga yang akan melenyapkan semua goresan-goresan yang ada di dalam hidup Anda. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apakah saya layak ketika saya dalam keadaan jatuh, ketika saya dalam keadaan buruk seperti ini, saya datang kepada Tuhan? Bukankah kalau orang datang pada Tuhan itu harus sempurna dan sebagainya? Bapak Saudara, Daud pernah mengalami namanya kejatuhan. Ketika dia jatuh dalam dosa dengan Batseba itu, ya, bukan hanya reputasinya aja yang amblas. Tapi setiap hari Daud itu juga mengalami intimidasi dalam jiwanya itu, ya. Dia mengalami patah hati, merasa tidak layak datang pada Tuhan. Padahal dia hobinya adalah praise and worship, ya. Nah, Saudara, kalau sekarang mungkin ikut kelompok namanya Pondok Daud kali. Yang selalu memuji, menyembah Tuhan, kalau macam ya. Setiap masuk dia merasa kayak malaikat ada di situ ya. Nah, tapi ketika dia luka, banyak sekali hal-hal yang mewarnai dalam kehidupannya. Ketika dia masuk tempat itu saja, dia sudah merasa, aduh, nanti gimana ya kalau dosa saya kebongkar? Oh, nanti gimana ya kalau saya nanti ditolak? Ya, saya kan nggak layak dan sebagainya. Itu yang dialami oleh Daud, betul? Sehingga dia menulis di dalam Mazmur pasal 51. Mazmur 51 itu judulnya adalah pengakuan dosa Daud, betul? Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-17, Daud itu memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tak kau pandang hina ya Allah. Amin. Ini membuktikan bahwa Daud itu hatinya, jiwanya hancur kala itu, ya. Hatinya patah, remuk, redam, ya. Tapi ketika dia datang kepada Allah, apa respon daripada Allah? Ternyata Daud bilang, ketika hatimu patah, jiwamu hancur, hatimu remuk, ketika kamu datang kepada Allah, Allah yang sama yang didatangin oleh Daud kala itu, Allah yang tidak pernah memandang hina orang-orang yang jiwanya sedang hancur. Amin. Nah, Saudara, ternyata Tuhan itu
mencari orang-orang yang sedang luka batin. Dia kejar. Saya berpikir begini, kenapa Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian, kok nggak langsung naik ke surga, wis gitu aja? Kenapa dia mesti masih gentayangan? Pakai tubuh kemuliaan, pakai tubuh kebangkitan itu ya. Nah, masih ada di muka bumi ini selama 40 hari, bukan? Ngapain? Ayo. Kalau roh penasaran itu kan tuntut balas nyawa, betul nggak ya? Karena masih ada dendam, ya loh. Tapi apakah Tuhan Yesus masih mau tagih utang gitu ke siapa atau enggak, saudara? Ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kenapa Tuhan Yesus masih 40 hari ada di muka bumi ini? Ketika dia setelah mati dan bangkit itu. Ya, memang dia pernah pergi dulu ke Bapaknya untuk menyerahkan darahnya, ditaruh di hadapan Allah ya. Lalu membawa tawanan-tawanan dari Hades, ditaruh ke Firdaus ke sana. Lah, saudara, lalu dia balik lagi ke bumi selama 40 hari. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia melihat ketika dia mati, banyak muridnya yang tercerai-berai seperti apa yang dikatakan Yesus. Sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Dan kalian semuanya akan tercerai-berai seperti anak ayam kehilangan induknya. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ngomong seperti itu, ada satu murid namanya Petrus. Petrus itu dengan pede, ya. Bukan persekutuan doa. Dengan percaya diri. Dia bilang gini, walaupun semuanya kacau balau, aku kagak pernah tahu. Wow. Nah, dia terlalu pede nih, percaya diri luar biasa. Yesus bilang ini, kamu akan jatuh. Tapi kalau kamu sudah insaf nanti, kuatkan saudara-saudaramu. Tuhan Yesus sudah memprediksi Petrus akan jatuh. Betul nggak ya? Aku berdoa untuk kamu. Kalau kamu sampai jatuh, kamu harus bangun, kamu harus bangkit, kamu harus pulih, lalu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Kejatuhan itu bisa terjadi. Jiwa yang luka itu bisa terjadi. Dan pernah dialami. Amin. Tapi Tuhan tidak memandang hina. Tuhan bilang, aku akan berdoa untukmu, supaya kamu pulih. Ketika kamu sudah pulih nanti, kamu harus membangun, menolong orang-orang lainnya. Saya melihat beberapa orang yang dulunya ya pernah mengalami luka batin. Ketika dia sudah disembuhkan, ketemu dengan orang yang luka batin, dia tekunin loh orang yang luka batin itu. Karena dia tahu betapa menderitanya orang yang mengalami luka batin. Amin. Hati menangis, ya, gimana itu? Mulut tersenyum, ya mulut tertawa, hati menangis, itu enggak itu. Nah, jadi ekspresi wajahnya itu dengan kondisi hatinya beda, ya. Nah, saudara, ada orang yang ketawanya terlambat, itu ya, atau paling paling kenceng sendiri, gitu ya. Nah, aneh, fals gitu kalau macam. Nah, ini tanda-tanda ini. Itu ketawa yang nggak normal. itu reaksi sontak gitu ya. Terjadi secara refleks aja seperti itu. Itu untuk menutupi supaya nggak kelihatan dia itu jiwanya luka itu, lalu ketawa aja. Gitu ya. Ketawanya pasti nggak pas gitu, you know. Nanti kalau Anda lihat ada orang yang ketawanya agak fals dan nggak pas, nggak pada tempatnya ini jangan-jangan nih. Ini orang luka batin nih. Nah, coba Anda deketin, Anda ajak ngobrol seperti itu ya. Sudah cerita pengalaman hidupnya ya, bagaimana pernah ditolong oleh Tuhan, sampai mana pengalamannya dengan Tuhan. Nanti Bapak Saudara bisa melihat, oh ternyata itu orang yang luka batin. Nah, saudara, tadi cerita tentang Petrus ya. Ternyata Petrus itu karena arogan, ya. Tuhan Yesus sudah pernah bilang juga, jangan pernah pakai pedang untuk menolong aku. Sangkamu aku nggak bisa minta tolong kepada Allah untuk mengirim malaikatnya untuk melindungi aku, ya. Tapi anak manusia harus mati.
Ya, Petrus tetap aja bereaksi seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Petrus itu satu kali, ya, dia mengikuti Yesus ketika Yesus ditangkap. Disitulah ada sebuah peristiwa. Petrus tidak seperti apa yang dia katakan. Di situ dia menyangkal gurunya 3 kali. Setelah 3 kali dia menyangkal gurunya, lalu Yesus menatap mata Petrus. Disitulah dibarengin dengan ayam berkokok 3 kali. Ya, lah, ketika mata Petrus bertatapan dengan matanya Tuhan Yesus, hatinya Petrus ada rasa bersalah. Ya, dia kayaknya mendengar. Padahal Yesus nggak ngomong. Pandangan Yesus itu seperti berbunyi di telinga dan di hatinya Petrus begini. Ya, gue kate juga ape gitu loh. Nah itu kalau Yesusnya orang Betawi. Gue kate juga ape gitu ya. Ngerti nggak saudara? Kamu akan jatuh. Benar kan? Betul nggak ya? Kamu bilang kamu nggak akan jatuh. Betul nggak ya? Kamu jatuh. Wah, itu ada perasaan nggak enak gitu. Apalagi dosa yang dilakukan adalah menyangkal gurunya. Bilang kepada orang-orang demi menyelamatkan nyawanya, dia bilang, aku nggak kenal orang itu. Dan itu terus bergejolak di dalam dirinya. Selama Yesus ada di kuburan 3 hari, itu apa yang dirasakan Petrus, saudara, coba. Rasa bersalah, ya. Ya, kenapa saya nggak bisa bela guru saya? Kenapa? Itu muter seperti itu. Terus begitu ya. Nah, nggak heran. Tuhan Yesus harus kembali 40 hari menemui para murid-muridnya itu untuk apa? Memulihkan. Ada yang pulang kampung, betul nggak ya? Kedua murid dari Emmaus itu, kenapa dia pulang kampung? Kenapa? Pengharapannya hilang, betul nggak? Kecewa, jagoannya mati. Nah, kita bicara tentang Petrus saja, ya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan Petrus. Nah, saudara, oke, kita lihat di sini ya, penyembuhan Petrus. Ya, kita mulai dulu dari Yohanes 21. Nah, ini ayatnya agak banyak ya. Gak apa-apa, supaya Bapak Saudara membaca Alkitab ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 23. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, hei anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Yohanes ya, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Nah, terus Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar,
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ya, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nah, terus, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikut mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapa yang akan menyerahkan engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu pun bukan urusanmu. Ya, nah saudara, Anda lihat di sini. Cerita ini harus dibaca komplit, ya, karena ini pengalaman daripada Petrus. Bagaimana Tuhan Yesus berjumpa dengan Petrus dan memulihkan Petrus, ya. Jadi kalau boleh disimpulkan seperti ini, saudara, ya. Bagaimana Tuhan Yesus ini menyembuhkan Petrus dari luka batinnya. Yang pertama, ya. Jadi kita lihat dari awal mulanya, pada saat-saat mendekati penyaliban Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhannya. Amin. Jadi penyangkalan Petrus akan Tuhan ini, hal ini menggoreskan penyesalan di hati Petrus. Amin. Jadi ini menimbulkan goresan, penyesalan. Penyesalan itu sebuah goresan, saudara. Kenapa Anda menyesal? Pasti pernah melakukan sebuah tindakan kesalahan, betul? Lalu Anda menyadari hal itu salah, tapi sudah terlanjur terjadi. Nah, bagaimana saudara? Mungkin Anda sudah minta ampun, ya toh? Atau sudah bayar, gitu. Nah, kerugiannya, ganti ruginya. Tapi saudara, perasaan itu kadang-kadang nggak bisa hilang hari itu juga. Bisa kebawa sampai menaun dalam kehidupan Anda, betul? Itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus itu. Ternyata itu berlarut-larut. Ya, nah Tuhan Yesus memulai ini untuk menyembuhkan Petrus. Caranya gimana? Petrus dibawa dulu kepada pengalaman
bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, Lukas pasal 22 ayat 54 sampai ayat 62. Nah, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, digiring ke rumah imam besar. Berarti kan ya, di tempat ini Petrus menyangkal itu adalah di tempatnya imam besar Kayafas, ya. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang apa? Api, ya, ada api unggun di situ. Berarti kan ya, di sini ada di rumah imam besar, lalu ada kondisi yaitu ada api, ya, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat ia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Ya. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Nah, ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, ini kondisinya ya. Jadi kapan Petrus itu mengalami kesedihan, penyesalan di dalam hidupnya? Di rumah Kayafas, tuh, ya, imam besar itu, dekat api unggun. Dia ditanya, kamu pengikut loh, kamu grupnya dia kan, ya lah, kamu orang RTM kan? Bukan, tidak. Nah, saudara, ini kondisi yang dialami oleh si Petrus ya, Anda tahu ya. Nah, disitulah Petrus mengalami penyesalan. Kenapa aku harus ada di tempat itu? Ya, saya tahu sudah. Jadi Petrus itu kalau melihat api, enggak tahu, ada api unggun, dia akan ingat ya. Keadaan situasi itu akan mengingatkan sebuah peristiwa yang pernah melukai Anda. Maksudnya gitu. Ya. Nah, jadi kemanapun kalau Petrus melihat ada api unggun itu, dia histeris. No. Matiin, 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 matiin. Aku nggak mau, aku nggak mau. Nah, saudara, kalau ada orang yang manifest seperti itu, lah, Anda ngerti sekarang ya? Dia punya pengalaman buruk. Ya, di tempat atau situasi yang kondisinya seperti apa yang dia tidak mau tadi dulu. Ya. Jadi kita bisa memetik satu ya. Petrus mengalami intimidasi atau didakwa oleh perempuan itu dekat api itu. Dan disitulah Petrus mulai menyangkal gurunya. Amin. Nah, saudara, inilah PR yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam Petrus. Ya, dia melihat muridnya yang sedang mengalami penyesalan yang dalam seperti itu. Yesus sudah bangkit. Yesus memulai penyembuhan batin ini dengan membawa Petrus kepada kenangan tentang saat-saat penyangkalannya. Yaitu dengan membawanya pada pertemuan pertama dengan murid-muridnya di tepi danau. Nah, saudara, di tepi danau. Memang bukan di tempatnya Kayafas. Ya, di tempat yang lain, Tuhan Yesus dekor. Ya, Anda tahu ya, kalau ada tempat itu nanti kalau ada acara kadang-kadang didekor ya. Nah, itu pantai ya di Danau Galilea ini ya, sama Tuhan Yesus didekor. Dekornya apa? Ketika Tuhan Yesus tadi panggil murid-muridnya, Anda tahu ya. Hei anak-anak, adakah lauk pauk? Nah, kondisinya mereka sedang cari ikan, ya toh.
Semalam-malaman nggak dapat, saudara. Ya, jadi gurami pilek aja nggak dapat, saudara. Apalagi yang sehat. Nggak dapat seekor pun. Ditanya, adakah lauk pauk? Nah, coba kalau Anda lagi sial gitu ya, ditanya kayak begitu, pasti Anda akan jawab dengan sinis, lauk pauk. Jadi kiri lauk, depan kanan pauk. Lauk pauk. Udah tahu nggak dapat ikan, tanya lauk. Tapi murid yang dikasihi, dia sensitif ya. Dengar suara Tuhan itu langsung kenal dia. Itu guru. Ketika Petrus mendengar, Yohanes bilang, itu guru, dia turun. Dia menyapa gurunya itu. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang apa? Tebarkan jalamu. Engkau akan dapat ikan banyak saat itu. Ketika Petrus turun, meninggalkan perahu itu. Apa yang didapati ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus? Di situ sudah ada api. Dan ada ikan di atasnya. Jadi Tuhan Yesus bikin apa? Api unggun. Kenapa Tuhan Yesus bikin api unggun? Ini bukan masalah bikin sarapan buat murid-muridnya, bukan. Tuhan Yesus mau menyembuhkan Petrus. Sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong gini sama Petrus. Petrus, ingat nggak? Kamu pernah ngapain? Apa yang kamu lakukan? Kamu ingat api ini? Jadi ditunjukkan api unggun itu. Ketika Petrus melihat api unggun itu, dia merasa berdosa, betul nggak? Ampun Tuhan. Ngerti ya saudara ya, maksud saya? Kenapa Tuhan Yesus itu bikin api unggun di tepi pantai danau itu dan mengundang Petrus datang? Supaya Petrus kembali kepada titik kesalahannya itu dulu. Kamu pernah salah di bagian ini. Di daerah api itu, kamu menyangkal aku. Ya? Wah, Anda tahu saudara ya. Jadi kalau ada maling ketahuan itu gimana kira-kira saudara? Kalau Anda maling ketahuan itu gimana coba? Itu berkucu, ini gitu ya. Nah, untung Tuhan Yesus tidak menghukum Petrus ya. Lalu Petrus ditanya, Simon, anak Yunus, itu terjemahan kita salah. Disebut anak Yohanes. Ya, Petrus itu bukan anaknya Yohanes. Petrus itu anaknya Jonah. Jonah itu Yunus. Ya. Jadi salah terjemahan. Ya, Anda lihat bahasa Inggrisnya disebut Simon itu anak Jonah. Ya, Jonah. Jonah itu Yunus. Ya. Simon anak Yunus. Apakah kamu mengasihi aku? Dari orang yang mengkhianati. Lalu ditanya, apakah kamu mengasihi aku? Gitu kan ya? Coba Anda mulai bayangkan keadaan Petrus seperti itu. Kalimat yang dinyatakan Tuhan Yesus seperti orang Jawa bilang ngeleh nih gitu loh ya. Mana buktinya? Katanya kamu mau bela, rela mati buat aku. Ditanya sama perempuan itu aja, kamu bilang tidak kenal aku. Tahu nggak? Ditanya nih, apakah kamu mengasihi aku? Itu Tuhan, engkau tahu. Dia nggak bisa jawab. Jawabannya cuma satu, engkau tahu. Ya, jadi dimulai dengan kata, engkau tahu. Nah, sebenarnya itu kan nggak keluar. Ya, terserah engkau lah Tuhan. Menilai aku bagaimana, engkau tahu. Ya, sampai 3 kali. Ya, engkau tahu. Aku mengasihi aku. Lalu Tuhan bilang begini. Oke, aku melupakan semua peristiwa itu. Aku terima kamu lagi. Bukti penerimaanku, sekarang aku percayakan kamu. Ya, bukti penerimaan itu diwujudkan dengan memberikan kepercayaan. Amin. Ya, harusnya Tuhan nggak percaya lagi sama Petrus dong.
Karena pernah ngomong nggak ditepati, betul nggak ya? Tapi Yesus nggak ungkit-ungkit gitu loh. Dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Aku angkat kamu jadi pastor. Ya, aku angkat kamu jadi anak. Betul? Orang yang pernah mengkhianati dia dipercayakan seperti itu. Ya. Jadi saudara, ya, api unggun, ya, di sini ya. Pagi itu, api unggun di pantai mengingatkan Petrus pada saat-saat penyangkalannya di rumah Kayafas. Dan kenangan itu menyayat hatinya. Amin. Nah, itu seperti pada umumnya manusia-manusia lain. Ya. Petrus berusaha untuk menutupi perasaan luka hatinya. Luka hati ini menimbulkan perasaan tak layak dalam diri Petrus. Ya. Namun di sini pertanyaan Yesus, pernyataan Petrus, dan pernyataan Yesus dalam peristiwa di tepi danau pagi itu memberi pemulihan kepada memberi pemulihan kepercayaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ngerti ya? Pertanyaan Yesus, apakah kamu mengasihi aku? Lalu pernyataan Yesus, pernyataan Petrus, betul nggak ya? Engkau tahu, ya? Dan pernyataan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah di sini ini memberi pemulihan kepada Petrus. Perhatikan saudara, kenapa Tuhan Yesus tanya pada Petrus 3 kali? 3 kali luka terjadi pada diri Petrus ya. 3 orang tanya pada Petrus. 3 kali mulutnya Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pula Yesus memberikan kesembuhan. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus pertama itu menyembuhkan luka yang pertama. Pertanyaan Tuhan Yesus yang kedua menyembuhkan luka yang kedua. Pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga menyembuhkan luka Petrus yang ketiga. Amin. Sehingga kalaupun saat itu Petrus sedih, namun ya setelah peristiwa ini Petrus merasakan kelegaan. Amin. Nah, saudara, apa hasilnya? Yesus tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Yesus menubuatkan hal-hal yang akan datang dalam kehidupan Petrus. Dengan cara ini, Yesus membuat Petrus merasa dihargai kembali. Ya, ia merasa mendapat hak istimewa untuk melayani Tuhan dengan setia, bahkan sampai mati. Pemulihan batin dari perasaan tidak layak ini menyebabkan Petrus sanggup melayani Tuhan dengan setia. Dan orang-orang yang jatuh dalam dosa dan bertobat biasanya mengalami bahwa kenangan akan dosa-dosanya menimbulkan kesedihan yang mendalam. Hal ini perlu untuk dipulihkan. Amin. Dalam peristiwa ini tampak bahwa Yesus menyembuhkan kenangan dalam ingatan Petrus, ya, menyembuhkan kenangan dalam ingatan Petrus, sehingga Petrus nggak ingat lagi tentang penyangkalannya itu kembali. Amin. Nah, perhatikan ini bagian akhir, saudara ya. Untuk malam hari ini, besok kita akan lanjutkan beberapa cara penyembuhan luka batinnya. Ya, di sini ini hasil ketika Tuhan menyembuhkan Petrus. Ya, ini ciri atau keadaan kondisi daripada orang yang telah dipulihkan. Kondisinya apa? Jika Petrus suatu kelak duduk berkeliling di sekitar api unggun, Petrus tidak akan sedih lagi jika teringat akan peristiwa penyangkalannya terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada gambar lain dalam memorinya yang merupakan gambar pemulihan dari peristiwa itu. Inilah semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, ngerti ya, saudara ya? Ini kira-kira pembahasan tentang penyembuhan batin ini seperti ini. Hidup kita diwarnai dengan goresan-goresan. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus akan mendatangkan pemulihan. Contoh yang klasik adalah Petrus tadi. Ya, kita nggak luput dari kesalahan.
mungkin hatimu ada yang tergores. Tapi Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan. Sehingga tidak ada bekasnya lagi. Ya, Anda tidak akan mengalami trauma-trauma tentang masalah-masalah peristiwa-peristiwa Anda yang melukai di dalam kehidupan Anda. Amin. Pastikan Bapak Saudara besok ikut hadir lagi. Karena besok masih ada kelanjutannya dan akan dilanjutkan dengan pelayanan kesembuhan ilahi. Kalau ada teman-teman lain yang mau bergabung, mau ikut, ada rekaman, ya rekaman hari ini, suruh dengar dulu. Itu akan memudahkan dia untuk mengalami kelepasan besok. Betul? Ya, kalau Bapak Saudara mau bawa teman yang lainnya, sodorin dulu ya, itu rekaman hari ini, suruh dengar dulu. Besok ada tambahan pelajarannya. Lalu didoain, dengan gampang dia akan mengalami kesembuhan batinnya. Amin. Oke, ya. Nggak usah introspeksi saya salah apa, saya pernah apa. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus bongkar semua apa yang pernah terjadi. Ingatkan peristiwa-peristiwa apa yang pernah saya alami. Bahkan apa yang tak pernah saya ketahui, mungkin itu pernah terjadinya ketika saya masih ada di dalam kandungan sekalipun. Roh Kudus nyatakan. Ya, saya tidak bikin kuesioner untuk Bapak Saudara ngaku ini, ngaku itu. Tapi dari beberapa contoh yang besok saya doakan, saya tengking, ya, saya lepaskan dari Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau ada kesamaan, kemiripan, Anda merespon, Tuhan yang akan menyembuhkan Bapak Saudara semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita